Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Umi Fatma Cooking. Di video kali ini Umi akan membagikan dua resep dessert yang sangat unik dan menarik. Ini perpaduan cake dan puding, rasanya luar biasa enak, teksturnya lembut dan cara buatnya lumayan gampang. Puding ini cocok banget disajikan saat arisan, hajatan, ataupun cemilan bersama keluarga. Nah, seperti apa cara membuatnya dan apa aja bahannya? Simak terus video Umi sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama kita akan membuat cake-nya terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 2 butir telur, 70 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/2 sendok teh cake emulsifier, Umi memakai SP. Lalu ini kita kocok memakai speed sedang, kemudian kita naikkan kecepatan mixernya ke speed paling tinggi secara bertahap. Dan ini akan kita kocok hingga mengembang putih pucat dan berjejak. Durasi mengocoknya kurang lebih 10 menit atau disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Oke, setelah adonan mengembang putih pucat dan berjejak, selanjutnya matikan mixer. Selanjutnya masukkan 80 gram tepung terigu sambil diayak seperti ini agar tidak ada lagi tepung yang menggumpal. Tambahkan 1 sendok makan susu bubuk, lalu kocok lagi memakai speed paling rendah sebentar aja asal tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur merata, selanjutnya masukkan 60 gram margarin cair, lalu kocok lagi kembali memakai speed paling rendah sebentar aja asal tercampur rata. Selanjutnya, aduk memakai spatula untuk memastikan tidak ada lagi cairan yang mengendap di dasar adonan. Selanjutnya, ambil adonan sebanyak 3 sendok makan. Lalu tambahkan pasta black forest secukupnya. Aduk hingga tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, adonan kita sisihkan dulu. Lanjut, siapkan loyang. Untuk loyangnya, Umi memakai ukuran 10 x 21 cm. Masukkan adonan setengah bagian aja dulu. Oh iya, jangan lupa loyangnya dialasin baking paper ya. Selanjutnya, masukkan semua adonan coklat. Lalu buat motif memakai sumpit. Nah, kalau udah selesai, selanjutnya masukkan semua sisa adonan putih. Lalu ratakan permukaan adonan. Terakhir, hentak-hentakan loyang agar udara yang terperangkap dalam adonan bisa pecah. Selanjutnya, adonan kita kukus. Nah, untuk kukusannya harus dipanasin dulu ya. Masukkan adonan ke dalam kukusan. Lalu ini kita kukus selama 20 menit memakai api sedang cenderung kecil. Oke, setelah dikukus selama 20 menit, kuenya udah matang. Selanjutnya angkat lalu dinginkan. Nah, sebelum cake-nya dikeluarkan dari loyang, sebaiknya sisir dulu pinggir loyang dengan pisau seperti ini agar cake-nya mudah terlepas. Langkah selanjutnya, kita akan membuat adonan puding. Siapkan panci atau pan, masukkan 2 sendok makan margarin.
Lalu tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Lalu aduk hingga tercampur merata. Ini kita masak sebentar hingga tepungnya matang. Nah, kalau dirasa tepungnya udah matang, selanjutnya masukkan 700 ml susu cair. Tambahkan gula pasir sebanyak 80 gram. 2 sendok makan coklat bubuk. Dan 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram. Aduk semua bahan hingga tercampur merata. Oke, ini akan kita masak hingga mengental dan mendidih. Jangan lupa diaduk-aduk terus ya. Nah, kalau adonan udah hangat, tambahkan 80 gram dark cooking coklat. Lalu aduk lagi kembali hingga coklatnya meleleh semua dan adonan mendidih. Oke, setelah adonan udah mendidih seperti ini, selanjutnya matikan api kompor lalu angkat adonan pudingnya. Oke, kita kembali ke cake-nya. Karena permukaan cake-nya agak bergelombang, jadi ini Umi akan ratakan dulu. Kemudian iris sisi kanan dan kirinya sedikit. Nah, kalau udah selesai, kita sisihkan dulu. Siapkan loyang yang tadi kita gunakan. Sebelumnya, ini harus dicuci bersih dulu ya. Tuang sedikit adonan puding. Lalu masukkan cake-nya di bagian tengah. Atur posisinya dan agak ditekan-tekan sedikit. Lalu tambahkan lagi adonan puding. Oke, sampai di sini kita diamkan dulu pudingnya hingga permukaannya berkulit. Nah, kalau permukaan pudingnya udah berkulit, selanjutnya tuang semua sisa adonan puding. Kemudian ratakan permukaan puding. Lalu ini kita diamkan lagi kembali hingga set atau mengeras. Oke, ini dia cake pudingnya udah mengeras. Selanjutnya keluarkan dari loyang. Jangan lupa semat dengan lidi agar pudingnya mudah terlepas. Dan cara mengeluarkannya sangat gampang, tinggal dibalik aja seperti ini. Oke, ini dia hasilnya. Selanjutnya iris-iris. Untuk bentuk dan ukurannya sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, tampilan dalamnya seperti ini. Masya Allah, cantik dan menarik banget. Alhamdulillah, tutorial cake puding marmer coklatnya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Ini beneran enak banget, cake-nya lembut, pudingnya super nyoklat, gak bikin enek, manisnya pas, pokoknya recommended untuk dicoba. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama kita akan membuat cake-nya terlebih dahulu. Siapkan wadah. Masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Tambahkan 70 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh cake emulsifier, Umi memakai SP. Terus ini kita kocok memakai speed sedang, kemudian naikkan kecepatan mixernya secara bertahap ke speed paling tinggi. Dan ini akan kita kocok hingga mengembang, putih pucat dan berjejak. Durasi mengocoknya kurang lebih 8-10 menit atau disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Oke, setelah adonan mengembang, putih pucat dan berjejak, selanjutnya matikan mixer. Selanjutnya, masukkan 80 gram tepung terigu sambil diayak seperti ini agar tidak ada tepung yang menggumpal. Kemudian, tambahkan 1 sendok makan susu bubuk, lalu ini kita kocok memakai speed paling rendah. Kocok sebentar aja asal tercampur rata. Selanjutnya, masukkan 60 gram margarin cair.
Lalu kocok lagi sebentar memakai speed paling rendah. Oke, agar benar-benar tercampur merata, aduk memakai spatula. Pastikan tidak ada lagi cairan yang mengendap di dasar adonan. Seperti ini cukup. Selanjutnya ambil adonan sebanyak 3 sendok makan. Terus tambahkan pewarna hijau secukupnya. Lalu aduk hingga warnanya merata. Nah, kalau udah tercampur merata, kita sisihkan dulu. Lanjut, siapkan loyang. Untuk loyangnya, Umi memakai ukuran 10 x 22 cm, tuang setengah bagian dari adonan putih. Ratakan ke seluruh permukaan loyang. Terus tambahkan adonan hijau di bagian tengah. Selanjutnya, buat motif marmer memakai sumpit seperti ini. Nah, kalau udah selesai, timpa lagi dengan sisa adonan putih. Ratakan permukaan adonan. Kemudian hentak-hentakan loyang agar udara yang terperangkap dalam adonan bisa pecah. Oke, selanjutnya adonan kita kukus. Sebelumnya kukusan wajib dipanaskan terlebih dahulu ya. Dan ini akan kita kukus selama 20 menit memakai api sedang cenderung kecil. Oke, setelah dikukus selama 20 menit, cake-nya udah matang. Selanjutnya angkat lalu keluarkan dari loyang. Sebelum dikeluarkan dari loyang, sisir dulu bagian pinggirnya memakai pisau seperti ini agar cake-nya mudah terlepas. Langkah selanjutnya, kita akan membuat adonan puding matcha. Siapkan panci atau pan. Masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram. Tambahkan 80 gram gula pasir, 2 bungkus coklatos matcha, 2 sendok makan tepung maizena, 1/4 sendok teh garam, dan 700 ml susu cair UHT. Aduk semua bahan hingga tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, agar warnanya lebih cerah, tambahkan pewarna hijau muda secukupnya. Lalu aduk lagi kembali hingga warnanya merata dan adonan mendidih. Oke, kalau adonan udah mendidih seperti ini, tambahkan 2 sendok makan margarin. Aduk lagi kembali hingga margarinnya meleleh semua. Dan kalau margarinnya udah meleleh semua, selanjutnya angkat lalu sisihkan. Lanjut, kita rapikan dulu cake-nya, potong bagian sisi kanan dan kirinya sedikit aja agar saat dimasukkan ke dalam loyang ada ruang untuk adonan puding. Nah, kalau udah selesai, selanjutnya siapkan loyang. Untuk loyangnya, Umi memakai loyang yang tadi kita gunakan untuk membuat cake. Tuang sedikit adonan matcha. Lalu masukkan cake-nya di bagian tengah. Jangan lupa rapikan posisi cake-nya. Lalu tuang lagi separuh adonan matcha.
Kemudian ini kita diamkan hingga setengah mengeras atau permukaannya berkulit. Oke, setelah puding matchanya udah setengah mengeras, selanjutnya tuang semua sisa adonan matcha. Ratakan permukaan puding, lalu ini kita diamkan hingga set atau mengeras. Oke, ini dia cake pudingnya udah ngeset. Selanjutnya keluarkan dari loyang. Jangan lupa semat dengan lidi sisi pinggir loyang agar pudingnya mudah terlepas. Cara mengeluarkannya sangat gampang, tinggal dibalik aja seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya rapikan pinggiran puding. Kemudian iris-iris. Untuk bentuk dan ukurannya sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, tampilan dalamnya seperti ini. Masya Allah, cantik banget. Alhamdulillah, tutorial cake puding matchanya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Ini beneran enak banget, cara buatnya gampang dan bahan-bahannya pun sangat mudah didapatkan. Gimana teman-teman? Tertarik untuk mencoba? Selamat mencoba ya, semoga suka. Oke, sampai di sini dulu video Umi, semoga bermanfaat. Makasih udah nonton video Umi sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.